A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syaher 78 yang dirahmati Allah. Selamat menunaikan saum Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan di tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemampuan untuk tetap istiqomah menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh, dan kita juga sangat berharap semua amal ibadah kita, baik puasanya, baik sholat wajibnya, amalan-amalan sunnah yang lain, sholat sunnah, sunnah rawatib, sunnah duha, dan sunnah nafilah yang lain, mudah-mudahan Allah terima sebagai amal ibadah kita dan menjadi penolong kita di yaumil akhir. Sahabat Syaher 78 yang dirahmati Allah, di bulan yang suci dan penuh ampunan dan rahmat ini adalah kesempatan kita untuk mencoba menggapai ampunan Allah, mencuci, memperbaiki semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita di masa lalu, karena ampunan di bulan suci Ramadan ini bisa membuat rontok dosa-dosa kita di masa lalu jika kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini semata-mata berharap ridho Allah, ya kan? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadisnya masyhur ya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan semata-mata berharap ridho Allah, insya Allah akan diampuni dosa-dosanya di masa lalu. Sahabat Syaher 78 yang dirahmati Allah, baik, kali ini Al-Fakir ingin mencoba membahas kelanjutan konten sebelumnya, yaitu tentang titik latifah dalam ilmu tasawuf. Titik latifah ya, dalam ilmu tasawuf bagian kelima ini akan membahas latifatun nafsun natiqah, yaitu latifah atau titik-titik batin yang ada di antara dua kening kita, tepatnya di sini. Ini adalah titik yang rawan sekali muncul sifat-sifat negatif yang bisa saja dipengaruhi oleh iblis atau syaitan, yaitu sifat-sifat amarah, panjang angan-angan, dan banyak hayalan, banyakan halunya kalau bahasa kita sekarang mah. Halu. Hidupnya sehari-hari halu terus. Ngayal terus, ngayal pengen jadi orang kaya, enak santai, nggak ngapa-ngapain, pagi udah jogging, ngopi, nyantai, jalan-jalan, pergi ke pantai, tidurnya di hotel mewah, di apartemen mewah, semuanya dilayanin oleh anak buah, nggak perlu pergi keluar susah-susah, kalau mau makan tinggal nyuruh anak buah, tinggal perintah. Itu yang namanya halu. Halu itu kadang muncul di titik latifatun nafsun natiqah yang ada di sini. Dan di dalamnya juga muncul potensi buruk, yaitu amarah, yaitu cepat marah. Orang yang temperamental itu biasanya di latifatun nafsun natiqahnya, titik latifah nafsun natiqahnya itu tidak atau jarang sekali diisi dengan zikrullah, ya. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini kita justru diminta untuk menjadi orang-orang yang penyabar. Sampai kalau ada yang ngajak berantem kalau lagi bulan puasa, kata Rasul, faliyakul inni shaim, maka katakan aku sedang puasa, biar kata tuh orang ngeyel banget, ngedegin banget, bikin ngerendahin kita banget, ya tetap harus sabar. Katakan bahwa kita sedang puasa, faliyakul inni shaim, ya. Itulah latihan rohani kita, mujahadah kita yang harus kita dawamkan setiap hari agar titik latifah yang bernama latifatun nafsun natiqah ini bisa
terkontrol oleh kita, bisa terkendali oleh kita sehingga tidak memunculkan sifat-sifat tercela seperti amarah, panjang angan-angan dan banyak hayalan. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Ya, kita sebagai muslim harus menjadi orang yang kuat. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang pandai berkelahi, jago berantem, jago berkelahi. Jadi orang yang pandai itu adalah orang yang bisa mengendalikan jiwanya di saat marah, ya. Dalam hadis Rasul pun mengatakan, hadisnya masyhur ya, sering kita dengar, udah populer banget, dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bid-dur'ah. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai berkelahi, orang pandai bertengkar, pandai duel, bukan. Kata Rasul, walakinna syadida alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya, walakinna syadida, akan tetapi orang yang kuat itu adalah alladzi yang yamliku nafsahu, yang mampu menahan dirinya, yang bisa menahan dirinya indal ghadabi, ketika sedang marah. Itulah sedikit bahasan hadis, penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu nggak nganggap orang-orang yang kuat itu sebagai orang yang kuat, yang hebat, yang super. Yang menjadi kekuatan dalam Islam itu orang yang pandai menahan sabar. Coba lihat. Kalau orang-orang yang jago, dia sudah ma'rifatnya kepada Allah luar biasa, biasanya ketika ada yang bikin dia kesel, dia rendah aja. Walaupun dilecehin kayak gimana, dikecilin, diremehin, nggak pernah marah. Nggak pernah kemudian muncul bakoknya, muncul egoismenya, muncul superiornya, enggak. Dia tetap rendah, dia tetap tersenyum, dia tetap mengalah terhadap orang-orang yang melecehkan dirinya, ya. Oke, bulan Ramadan ini jadi bulannya latihan kita menjadi orang-orang yang sabar, ya. Bini di rumah kalau lagi ngeselin kita, jangan kali-kali marah. Salah dikit bini dimarahin, kopinya salah, bukan dikasih gula, dikasih garam, airnya jadi asin. Yang bener aja mau ngeracunin gua lu. Jadi bini yang cerdas lah, yang pinter lah, jangan bego banget kayak begitu. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita marah, ya, hanya karena perkara-perkara sepele. Masalah-masalah yang harusnya kita bisa kendalikan, tidak mesti harus dengan marah, ya harus disikapi dengan sabar. Ya, sama juga kalau di kantor kita ada teman yang ngeselin kita, teman kantor kita atau anak buah kita ngeselin kita, jangan marah. Kalau dia salah, diingetin baik, nggak perlu marah. Ya tadi sudah dijelaskan. Jadi orang yang kuat itu orang yang bisa menahan dirinya saat marah. Walakinna syadida alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi, kata Rasul. Jadi orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Tuh, kuat iman dan takwanya. Kuat di situ artinya mengapa? Artinya bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan hawa nafsunya, sehingga dia menjadi orang-orang yang penyabar, ya. Hanya di bulan suci Ramadan ini kita diminta oleh Rasulullah SAW menjadi orang yang penyabar. Jadi kalau kesinggung atau disinggung pribadi kita nggak perlu marah, kecuali agama Allah. Saat agama Allah dihina, maka kita wajib marah. Tapi kalau urusan pribadi nggak perlu kita marah. Kita dikatain miskin lah, belangsak lah, hidupnya nyusahin orang mulu lah, utang sana sini lah, utang nggak pernah dibayar karena emang kondisi ekonomi yang yang fakir, sehingga membuat dirinya kemudian hutang ke sana kemari untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, ya. Itu ya.
Maka ketika ada omongan kayak gitu nggak perlu marah, harus disikapi dengan sabar. Jadi jadikan sabar itu sebagai sikap kita dalam keseharian kita. Dalam posisi apapun kita, dalam posisi kita ada di atas sebagai pejabat, sebagai pemimpin, kita menjadi pengusaha, maupun kita dalam kondisi lemah, dalam kondisi di bawah, dalam kondisi menjadi rakyat yang di rakyat bawahan, maka kita juga harus sabar. Atasan juga harus sabar sama anak buahnya kalau salah, anak buah juga harus sabar sama bos kalau bosnya marah. Insya Allah kalau ada muncul kesabaran di antara kita semua saat interaksi sosial kemasyarakatan itu terjadi, maka insya Allah negeri ini menjadi tidak gaduh, nggak ujuk-ujuk marah, dikit-dikit marah, ya. Minyak goreng mahal, marah. Boleh kita protes, tapi dengan sikap yang kritis dan dewasa. Bukan justru memunculkan narasi-narasi yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Munculkan opini-opini, pendapat dan saran yang membangun bagaimana caranya agar permasalahan-permasalahan ekonomi di negeri kita seperti naiknya harga minyak goreng, langkanya solar, sekarang lagi dengar lagi Pertalite juga mulai langka, itu bisa kita kritisi dengan dewasa. Terus ajak ngobrol pemerintah, kasih saran, arahkan dia untuk menyelesaikan permasalahan bangsa kita sehingga bisa melahirkan solusi dan membawa kemaslahatan buat kita semua. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Insya Allah indah kalau kita menyikapi semua permasalahan kehidupan ini dengan sabar. Nah, itu ya. Jadi kuat itu gambarannya bukan orang yang hebat, yang gak bisa dikalahin, kalau duel menang mulu, terus nggak ada yang berani sama dia, ditakutin orang. Bukan itu, tapi orang yang kuat, orang yang senantiasa bisa mengendalikan marahnya, bisa mengendalikan emosinya saat marah. Walakin asyadida alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Ya, kata Rasul. Orang yang kuat itu orang yang bisa menahan dirinya saat marah. Oke, sebelum ditutup, Al-Fakir memberikan sedikit pesan kepada Al-Fakir pribadi dan juga kepada sahabat saya 78 dan pemirsa semua. Selamat menunaikan ibadah saum Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan di bulan suci ini kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, bisa menjalankan ibadah puasa secara khusyuk dan sempurna, dan dimudahkan semua segala urusan kita, urusan ekonomi kita, urusan rumah tangga kita, urusan kita semuanya, dan dikabulkan semua hajat-hajat kita di dunia maupun di akhirat. Oke, sebelum ditutup, mari kita sikapi kita isi titik latifatun nafsun natikoh kita yang ada di antara kening kita ini dengan zikrullah, dengan zikir jahar maupun zikir hofi. Sebelumnya, konten sebelumnya kita bahas latifatul akhfa, yaitu ada di dada, sifat iri, dengki dan sebagainya juga hilang dengan zikrullah, insya Allah. Ternyata fungsi zikir itu luar biasa, bisa melenyapkan, mengurangi potensi-potensi penyakit-penyakit hati yang muncul di dalam diri kita. Oke, itu saja Al-Fakir sudahkan, akhiri obrolan kita pada hari yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan dan manfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.